Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah Masjid Darus Sunnah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa datang ke masjid ini, menjalankan ibadah kita, menjalankan kewajiban kita, yaitu untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian diantaranya juga mau duduk sebentar menuntut ilmu, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW, yang semuanya itu adalah nikmat yang tidak bisa diukur atau digantikan dengan nikmat-nikmat dunia. Kehadiran kita pada malam hari ini itu bukan suatu hal yang sepele. Kita bisa duduk pada malam hari ini, baik yang menyampaikan ataupun yang mendengar, itu semua murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Karena untuk duduk di sini bersabar mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu butuh kesabaran, Pak. Sebagian orang mungkin kalau disuruh duduk di masjid, mending macul aja lah katanya. Iya kan? Atau mendengarkan ceramah ustaz yang kadang-kadang gak ada lucunya. Isinya ayat, isinya dalil, isinya hadis. Tidak banyak orang yang bisa seperti itu. Maka ketika kita hadir bisa di sini, kita bisa meluangkan waktu kita. Itu adalah salah satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita. Dalam sebuah hadis yang saya yakin Bapak dan Ibu semua sudah pernah mendengarnya atau mungkin sebagian sudah menghafalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dia, bagi orang tersebut, Allah akan buat dia paham masalah agamanya. Allah akan buat dia paham masalah agama. Dan memahami masalah agama, mohon maaf, tidak bisa di sawah, tidak bisa di toko, tidak bisa di rumah. Terkadang kita harus menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis yang sudah sering diulang oleh para asatizah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, yang dalam perjalanan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Maka kehadiran kita Bapak Ibu di sini mudah-mudahan adalah tanda Allah memudahkan kita menuju surga. Dan di antara jalan yang paling mudah menuju surga adalah dengan ilmu. Dan menuntut ilmu tidak disyaratkan harus jadi ulama, Pak. Allah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu, untuk masuk surga tidak disyaratkan harus jadi ulama. Maka ketika kita bisa hadir pada malam hari ini, mungkin 1 jam, 2 jam atau 5 jam, gak sampai 5 jam ya, anggaplah waktu antara maghrib sampai isya, mungkin waktunya sebentar, tapi itu adalah waktu-waktu yang berkah dari umur kita selama kita hidup di dunia ini. Waktu yang berkah dari 24 jam waktu yang disiapkan bagi kita. Kita luangkan waktu untuk menuntut ilmu adalah tanda Allah mencintai kita. Nabi SAW mengatakan, Innallaha yu'tid dunya
man ahab wa man la yuhib. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Dunia. Kita tanya orang-orang kafir, apakah mereka bernafas? Kira-kira nikmat mana lagi yang lebih besar daripada bernafas, Bapak Ibu? Punya mobil, punya harta, punya sawah, punya ladang, punya sawit, tapi nggak bernafas. Kira-kira nikmat yang sangat besar. Kira-kira orang kafir bernafas atau tidak? Bernafas. Orang kafir bernafas, apakah mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka berada di dalam neraka jahannam, tapi Allah kasih mereka nafas. Apakah mereka spesial? Tidak. Mereka tidak ada spesialnya. Nabi SAW mengatakan walakinnallaha la yu'til imana illa man yuhib. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Maka kehadiran kita malam hari ini, mudah-mudahan tanda itu adalah tanda kebaikan Allah mencintai kita, tanda bahwasanya masih ada keimanan di hati kita, dan mudah-mudahan itu tandanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Maka jangan sampai ketika kita bisa hadir kajian, meskipun cuma tadi disebutkan 3 kali sepekan sama Ustadz Adi Fiko, kemudian nanti ada kajian di akhir bulan, meskipun hanya 4 kali, itu jangan sampai kita menganggap kayaknya masih suatu hal yang biasa, tapi itu adalah suatu hal yang sangat-sangat spesial. Nah, mau kita tukar itu Bapak Ibu dengan mobil, kira-kira Bapak Ibu tidak mendapatkan hidayah sekarang, tidak hadir kajian, ditukar dengan uang 1 M, kira-kira mau atau tidak? Nah, yang punya misalnya ibu-ibu tidak hadir kajian tapi dikasih emas 1 kilogram, kira-kira ibu-ibu pilih kajian atau emas 1 kilogram? Hah? Ada kajian, ada orang bagi-bagi uang, kira-kira kita pilih mana? Itulah kita diuji keimanan kita. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi disampaikan oleh pembawa acara atau Ustadz Hendro, seharusnya yang ngisi kajian ini Ustadz Rosid Jundi ya. Beliau adalah Ustadz besar di Sumatera Barat, termasuk salah satu membesar juga di pondok beliau Sabilul Haq. Kalau boleh sedikit cerita, Anda tidak pernah terbayang kalau perjalanan dari Sumani ke sini itu 5 jam gitu. Jadi karena Ustadz Adi Fiko ini kan beliau senior Ana di STDI, dan kita hubungan meskipun tidak terlalu akrab, tapi Ana istilahnya kita bisa melihat orang-orang yang rajin di kampus itu, salah satunya beliau gitu kan. Maksudnya kita bisa melihat ini yang istilahnya konsisten dan istiqomah dalam kesehariannya. Meskipun tidak akrab, tapi jiwa-jiwa kita itu bersatu, mungkin seperti itu ya. Jadi ketika beliau WA, Ustadz, ngisi kajian lah di Darul Seraya, anak iya kan? Tanpa Anda pernah berpikir ini judulnya tablik akbar, tanpa pernah Anda berpikir ini adalah jaraknya 5 jam perjalanan. 3 hari, 4 hari setelah itu baru Anda cek peta. Ya Allah, 5 jam ternyata. Astagfirullah. Beliau juga tidak bilang ini tablik akbar. 3 hari menjelang hari H baru beliau, Ustadz, tolong kasih judul, Ustadz. Kita akan buat flyernya. Anak kirim. Anak juga bingung, apa ya judulnya? Mungkin seperti kajian-kajian yang dekat-dekat rumah gitu kan, yang habis maghrib sampai isya selesai. Anak buat judul ini. Ternyata beliau tulis itu tablik akbar. Ya Allah. Ini mungkin husnuzon beliau kepada Ana, dan Ana tahu beliau lebih layak sebenarnya untuk duduk di sini. Tapi seperti kata orang, tidak ada rotan, tidak ada akar, atau rotan bagaimana peribahasanya Pak? Tidak ada akar atau tidak ada rotan, akar pun jadi ya, Insya Allah. Jadi kehadiran Anda di sini hanya melengkapi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti tidak jauh berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Adi Fiko di sini. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kajian kita pada malam hari ini adalah kiat-kiat istiqomah. Sebagian besar kajian ini atau materi ini Anda ambil dari
kutaib atau kitab kecil yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, judulnya Asyru Qawaid fil Istiqomah, 10 kaidah dalam istiqomah. Kemudian Anda coba susun, kemudian Anda gabungkan dengan beberapa hal yang lain, tapi sebagian besarnya atau dikatakan 75 atau 80% materinya berasal dari kitab tersebut. 6. Bapak Ibu kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita hidup di dunia digital yang semuanya serba cepat. Yang dunia itu seolah-olah kecil. Hari ini kita bisa mengakses informasi dengan cepat, berita yang terjadi di luar negeri sana. Yang dahulu mungkin untuk mendapatkan berita tersebut butuh waktu yang lama. Kalau kita ingin ambil contoh bagaimana dahulu para sahabat atau Jabir bin Abdullah, dia pernah mencari sebuah hadis dari Madinah pergi ke Syam 1 bulan perjalanan untuk belajar satu hadis. Hari ini kita bisa belajar hadis dengan buka handphone, buka laptop sambil tidur-tiduran, masyaihnya menjelaskan dari Timur Tengah sana. Dunia sudah semakin sempit, semakin dekat. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya tadi kita sebutkan, mudah sekali menyebarkan kebaikan. Sekarang mulai menjamur kuliah-kuliah online. Bahkan kalau Bapak Ibu punya anak, kalau memang tidak bisa diterima di Madinah, ada kuliah-kuliah gratis yang diajarkan oleh para masyaikh. Yang penting mau ikut konsisten atau istiqomah mengikuti kuliah tersebut. Nah, namun sisi negatifnya, keburukan itu gampang tersebar di zaman sekarang. Fitnah itu gampang menyebar, bahkan masuk ke rumah-rumah kita. Yang itu sangat mempengaruhi keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitnah syubhat. Mungkin kalau kita buka handphone kita mungkin buka YouTube, buka Instagram, buka Facebook, ada orang-orang yang kita tidak tahu. Dia menyampaikan sebuah pernyataan, dia menyampaikan sebuah informasi yang kalau kita tidak memiliki filternya, mungkin kita akan termakan apa yang dia sampaikan. Begitu juga dengan fitnah syahwat. Setiap kali kita buka handphone, berapa aurat wanita yang kita lihat. Dahulu untuk melihat aurat wanita susah. Hari ini cukup dengan buka ini, tutup pintu, matikan lampu, fitnah berada di depan mata. Orang-orang yang nampak multazim, orang-orang yang nampak lurus, bahkan kita mendengar santri-santri yang ketika di pondok nampak lurus, nampak istiqomah, dia adalah orang-orang yang rajin. Tapi ternyata beberapa hari kemudian kita dapatkan berita yang tidak menyenangkan. Bisa jadi salah satunya dia terjerumus, terjebak dalam fitnah syubhat dan fitnah syahwat yang didapatkan dari media sosial. Maka istiqomah di zaman ini sangat berat. Istiqomah di zaman fitnah seperti ini, ketika fitnah itu datang ke rumah kita, siapa yang bisa menahan anak-anak kita ketika buka handphone, Bapak Ibu? Kadang bapaknya sibuk kerja, bapaknya sibuk dengan kegiatannya. Ketika anaknya menangis, udahlah buka handphone aja lah, daripada mengganggu bapaknya. Ibu-ibu juga begitu, ketika lagi masak, nanti takut bapaknya pulang nasinya belum matang, anaknya ribut, kasih aja handphone, nggak tahu anaknya buka apa. Maka fitnah seperti ini harus kita perhatikan, harus kita jaga, jangan sampai kita terjerumus, terjerembab di dalam fitnah tersebut. Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah beramal, bersegeralah melakukan amal kebaikan, fitanan kakitoil lailil muslim, sebelum datang fitnah yang datang seperti malam yang gelap gulita. Fitnah di zaman ini, Bapak Ibu, hadis ini sudah disampaikan Nabi SAW 14 abad yang lalu. Ketika fitnah itu datang seperti kepingan-kepingan malam yang menggantikan siang. Ketika malam yang gelap mulai menggantikan siang, kira-kira ada nggak tempat yang tidak terkena gelapnya malam? Di tempat ini gitu. Ketika fitnah itu datang menyerang semua tempat itu terkena gelapnya fitnah tersebut. Datang seperti gelapnya malam hari. Maka bersegera beramal, bersegera untuk melakukan amal kebaikan, bersegera untuk istiqomah adalah sebuah hal yang sangat penting kita lakukan di zaman ini.
Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Bisa jadi ada seorang laki-laki yang paginya beriman, namun sorenya sudah kafir. Atau sore beriman, besoknya dia sudah kafir. Kenapa? Bisa jadi karena media sosial yang dia tonton setiap hari. Yang tanpa sadar dia ikuti setiap hari yang dia lihat. Yang tanpa dia rasa nggak apa-apa lah, cuma lihat sebentar. Cuma lihat ini nggak apa-apa lah. Ini kan informasi juga. Tapi tanpa dia filter, tanpa dia saring apa yang masuk ke dalam hatinya, maka bisa jadi dia terjerumus, dia tergelincir karena membiarkan hatinya terseret ke dalam fitnah tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma zagu, ketika mereka berpaling, azagallahu qulubahum, Allah palingkan hati-hati mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ditanya, kenapa kita perlu belajar? Kenapa kita perlu istiqomah? Kenapa kita perlu mempelajari bagaimana cara istiqomah? Maka jawabannya yang pertama adalah karena dengan istiqomah menjamin keselamatan atau kebahagiaan hidup kita di dunia dan akhirat. Dengan istiqomah, seorang hamba akan mendapatkan tujuannya hidup bahagia di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Ahqaf, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, Allah mengatakan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, mereka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa sedih. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir yang mengatakan la khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak takut terhadap masa depan, baik itu di dunia dan akhirat, dan tidak bersedih terhadap apa yang telah terjadi dalam kehidupan sebelumnya. Orang-orang yang istiqomah, dia tidak pernah memiliki rasa takut. Besok mau makan apa? Besok apa yang akan terjadi? Tidak pernah merasa takut. Karena dia sudah memiliki keimanan kepada Allah dan istiqomah dalam beramal. Dan tidak hanya sampai itu, Allah Subhanahu mengatakan ulaika ashabul jannah khalidina fiha, dan mereka adalah penduduk surga. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, salah satunya adalah dengan cara istiqomah, beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Kemudian yang kedua, orang yang istiqomah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayatnya sama, isinya sama, janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan istiqamah, mereka akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak akan memiliki rasa takut dan rasa sedih. Jadi kalau kita ditanya kenapa kita mempelajari tentang istiqomah, adalah jawabannya agar kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, agar kita tidak memiliki rasa takut terhadap apa yang akan terjadi di masa depan, di kehidupan kita di dunia maupun di akhirat, dan juga kita tidak perlu khawatir atau tidak perlu takut dengan kesedihan-kesedihan kita di masa lalu. Orang yang beriman, Bapak Ibu kaum muslimin, itu tidak pantas bersedih terhadap masa lalu. Tidak pantas. Karena dia memiliki keimanan, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah berlalu biarlah berlalu, cukup menjadi kenangan. Tidak memiliki rasa sedih, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan juga tidak memiliki rasa takut. Besok harga barang mau naik, bensin mau naik, besok mau, selama dia beriman kepada Allah, selama dia istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak perlu takut. Karena selama dia masih hidup di dunia, dia pasti mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat aneh kalau ada seorang yang beriman kemudian istiqomah masih takut. Besok katanya BBM mau naik, subsidi Pertalite mau dihapuskan, kira-kira besok mau makan apa ya? Kalau sampai Pak harga beras 50.000 misal, maka Allah akan memberikan kita rezeki, bisa kita beli beras itu dengan harga 50.000. Yakinlah, kita tidak perlu takut dengan harga, karena rezeki itu sudah Allah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqaha.
Tidak ada satupun makhluk hidup yang ada di muka bumi ini kecuali Allah jamin rizkinya. Maka dengan iman dan istiqomah, kita tidak perlu takut lagi terhadap kehidupan dunia, apa yang akan terjadi, dan tidak perlu bersedih dengan apa yang terjadi di masa lalu. Ini tentu akan menimbulkan kebahagiaan dalam diri kita. Orang nggak bahagia itu kan sering kayak gitu. Masih ingat kemarin si fulan itu menyakiti saya. Iya kan, kalau masih diingat-ingat gimana kira-kira? Ketemu sama seseorang yang mungkin dulu pernah memaki-maki kita, mungkin mengatakan jenggotan. Kemudian suatu saat ternyata dia berbalik menjadi teman kita. Ternyata dia jenggotan juga, cuma kita masih ingat-ingat yang dulu. Antum ini dulu sering beli anak jenggotan, sekarang tuh sudah jenggotan juga. Masih kita simpan-simpan. Kira-kira bisa bahagia atau tidak? Gak bisa. Seringkali mungkin kalau guru-guru memberikan contoh untuk anak-anak, menyimpan kentang selama seminggu di kantong, busuk masih dibiarkan terus gitu. Ada sebuah pendidikan karakter untuk anak-anak itu, menyimpan hati yang busuk, menyimpan kebencian, rasa sedih terhadap apa yang terjadi di masa lalu itu seperti menyimpan kentang busuk di kantong kita. Kira-kira kalau kita pakai dibawa setiap hari, nyaman atau tidak? Gak nyaman gitu. Seperti itulah kalau kita masih bersedih terhadap masa lalu kita. Maka istiqomah, keimanan istiqomah akan membuat kita tidak perlu bersedih dan tidak perlu takut terhadap masa yang akan datang. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini waktu kita pendek ya. Sebentar lagi sudah masuk azan Isya. Nah, apa itu istiqomah? Kalau kita ingin istiqomah, kita perlu tahu apa itu istiqomah. Kalau bahasa gampangnya orang mungkin mengatakan konsisten, terus menerus tidak berhenti beramal. Nah, para ulama mereka memiliki pengertian yang berbeda-beda ketika mereka menerjemahkan apa itu istiqomah. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan ketika dia mentafsirkan firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian istiqamah, beliau mengatakan mereka adalah orang yang alla tusyriku billahi syai'a. Orang-orang yang istiqamah adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Umar bin Khattab ketika mentafsirkan ayat ini, apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan antastaqima alal amri wan nahi. Istiqomah dalam perintah dan ketaatan kepada Allah. Ibnu Abbas ketika mentafsirkan ayat ini beliau mengatakan istaqama ala syahadati alla ilaha illallah. Istiqomah di atas kalimat tauhid. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan istaqamu ala faraidihi. Istiqomah dalam hal-hal yang wajib. Ulama yang lain mengatakan Qatadah istaqamu ala taatillah. Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya istiqomah, semua makna ini, semua tafsir ini maknanya satu. Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, terus menerus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang lahir maupun yang batin. Al-Imam Ibnu Rajab beliau menyebutkan apa itu istiqomah? Hiya sulukus siratil mustaqim. Meniti jalan yang lurus, yaitu tanpa berpaling belok kiri maupun belok kanan. Ghairi mail anhu yaminatan wa la yusratan wa ismalu zalika fi latati kulliha. Jadi istiqomah adalah seseorang berada di jalan yang lurus, tidak berpaling ke kiri dan ke kanan, melaksanakan ketaatan kepada Allah baik yang nampak maupun yang tidak tampak. Itulah yang dinamakan dengan istiqomah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, yang ini menjadi dalil bahwasanya kita wajib untuk istiqomah dalam kehidupan kita. Allah mengatakan dalam surat Hud ayat 112, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Fastaqim." Istiqomahlah. Sebuah kalimat perintah yang kata para ulama usul
hukum asal perintah adalah wajib. Berarti istiqomah adalah kewajiban kita. Allah mengatakan fastaqim kama umirta. Istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ketika ada seorang yang sahabat yang bertanya, Nabi SAW mengatakan, Qul amantu billah summastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Maka istiqomah adalah sebuah kewajiban yang menjadi kewajiban kita dalam seumur hidup yang harus terus kita jaga. Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, istiqomah dalam berada di jalan lurus, istiqomah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, sudah masuk waktu Isya ya. Kita azan dulu. Nah, setelah itu kita lanjutkan sampai pagi. Oh, enggak ya. Nah, tafadhal. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita. Setelah kita menyebutkan apa itu istiqomah, kemudian kenapa kita perlu mempelajari tentang istiqomah, maka insya Allah di sesi yang kedua ini kita akan menyebutkan beberapa kiat-kiat yang kita perlukan agar kita bisa istiqomah di dalam meniti jalan di kehidupan di dunia ini. Kita sedang menempuh perjalanan yang panjang, yang kalau kita menempuh sebuah perjalanan di dunia saja, sebagai contoh, kalau kita tidak tahu kemana tujuan kita dan kita tidak tahu jalan yang kita tempuh, maka kita bisa jadi menjadi orang yang tersesat dalam perjalanan. Contoh misalnya, ketika anak berjalan ke sini, menempuh perjalanan ke sini, itu pasti sudah punya tujuan. Akan sangat aneh ketika orang dalam sebuah perjalanan kita tanya, mau kemana? Nggak tahu, ikut angin berhembus. Ini orang-orang nggak punya tujuan. Atau dia punya tujuan, mau kemana? Mau ke Dharmasraya, mau ke Masjid Darussunnah. Tapi ternyata dia lewatnya ke Pekanbaru. Nah, muter terus Pekanbaru, atau dia malah ngambil jalan yang ke Medan. Kira-kira sampai atau tidak? Tidak. Dia tujuan sudah tahu, tapi jalan salah yang dia tempuh. Atau bisa jadi jalan yang dia tempuh betul, tapi ternyata dia mengambil jalan yang panjang. Seperti yang terjadi pada Ana tadi pagi ya. Ana lewat Sungai Rumbai. Nah, ketika cerita kepada Ustaz Arifiko, wah kejauhan Ustaz, jalannya rusak lagi. Ingin ke Masjid Darussunnah, sudah ditunjukin oleh peta, ternyata malah mengambil jalan yang lain. Maka kehidupan kita di dunia ini, kalau kita tidak punya tujuan, kita tidak tahu tujuan kita di dunia ini apa, dan kita tidak tahu jalan mana yang paling mudah mencapai tujuan tersebut, maka kita kalau kita tidak menjadi orang yang tersesat, minimal capek dalam mencapai tujuan tadi. Dan ini sudah kita sebutkan tadi ketika khutbah, Allah Subhanahu mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kalau kita tanya apa tujuan kita Bapak Ibu? Nah, seringkali betul hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu tujuan atau jalan? Kira-kira Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Bapak lihat dalam Al-Qur'an, nunnya itu ada harokat kasroh. Itu menunjukkan ada ya yang dihapus. Nah, liya'buduni. Agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan kita berarti apa? Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu tujuan kita. Jalannya bagaimana? Dengan ibadah. Dan ibadah pun kita harus tahu jalan yang paling mudah untuk beribadah kepada Allah itu bagaimana.
Karena kalau tidak, kita tahu cara beribadah dengan benar, kita tidak tahu cara beribadah kepada Allah agar mencapai tujuan, kasusnya bisa seperti apa yang terjadi pada anak tadi. Pengen ke Darussunnah, ternyata malah menempuh jalan yang jauh. Sudah jauh, rusak lagi jalannya. Tadi ngebut, ternyata di tengah perjalanan ada gundukan yang hampir terbang mobilnya tadi. Iya, karena ketika masuk pertama kali anak pikir jalannya panjang gitu kan, jalannya digasnya 100. Ternyata alhamdulillah tapi tidak terjadi apa-apa, hanya sekedar lompat dikit mobilnya kan. Nah, itu salah sedikit di dunia menempuh sebuah perjalanan, maka melenceng. Bagaimana kalau kita salah menempuh perjalanan kita di akhirat? Maka kiat-kiat untuk istiqomah ini penting. Kita kan kalau buka Google, tolong cari jalan yang pintas, mau berhenti di mana, apa SPBU sebelah mana, masjid sebelah mana, kan kita lakukan seperti itu. Maka dalam perjalanan kita dalam menuju negeri akhirat, perjalanan panjang ini, kita juga perlu kiat-kiat agar kita bisa terus berada di jalan yang lurus, agar kita tidak tergelincir seperti yang anak lakukan tadi. Gimana kiat-kiatnya tetap berada di jalan yang sudah ditunjukkan oleh Google, tidak kelewat dari jalan yang sudah ditetapkan. Yang pertama, kiat yang perlu kita lakukan adalah membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Kiat agar kita bisa istiqomah adalah membaca Al-Quran. Bahkan tidak hanya cukup sekedar membaca Al-Quran, mentadabburinya. Kalau belum bisa mentadabburinya, baca terjemahnya, Pak. Ustaz, ana jangankan baca terjemah, baca Al-Quran aja belum bisa. Nah, ini berarti harus belajar. Kalamullah yang Allah turunkan dari langit, turun melalui malaikat yang paling mulia kepada Rasul yang paling mulia di tempat yang paling mulia, dan orang-orang yang membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran akan menjadi orang-orang yang mulia. Maka baca Al-Quran. Ada yang dia sekarang ini baca 1 juz 1 hari? Bapak Ibu, ada yang baca 1 juz 1 hari? Atau yang sering kita baca adalah pesan WA. Adapun pesan Rabbul Alamin, kalau di WA kan ada terlihat 1 menit yang lalu, terlihat 5 menit yang lalu. Kira-kira kalau Al-Quran kita itu ada tulisannya, dibuka Ramadan tahun yang lalu. Kalau kita ingin mendapatkan istiqomah, rutinkan membaca Al-Quran. Jangan sampai lewat 1 hari tidak membaca Al-Quran. Meskipun 1 ayat, baca. Kalau sudah bisa membaca, tingkatkan baca terjemah. Kalau sudah bisa membaca terjemahnya, tingkatkan lagi kemampuan kita. Mulai belajar bahasa Arab, bisa membaca tafsirnya. Kebanyakan kita, mohon maaf Bapak Ibu, bukan hanya terjadi di sini, hampir mereka mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi baca Quran, kalau baca Quran udah lesat, lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal ingin mendapatkan hidayah, ingin mendapatkan istiqomah. Bagaimana bisa istiqomah sementara petunjuk? Mohon maaf, kita tidak menyamakan, tapi biasa di pabrik-pabrik atau di kayak handphone ini kan ada buku panduan kan? Ada buku panduan, mobil juga ada buku panduannya, motor juga ada buku panduan. Kita sudah diberikan buku panduan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjalani kehidupan kita di dunia, tapi kok nggak dibaca? Jangan sampai kita menjadi seperti perkataan Rasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang disepelekan, yang diacuhkan. Kira-kira kalau ada Al-Quran sama handphone, lebih lama mana kita buka Quran atau handphone? Kalau ingin lihat salaf dahulu, bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quran, lihatlah kita dengan handphone. Mereka tidak kenyang dengan Al-Quran, mereka terus seperti kita tidak kenyang dengan handphone kita. Ada aja buka terus nggak habis-habis.
Maka kalau ingin mendapatkan istiqomah, yang pertama rutinkan membaca Al-Quran. Nah, luangkan waktu untuk mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluh. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Baca, ditadabburi. Al-Fatihah saja kalau kita tadabburi Bapak Ibu, itu bisa menangis. Ditadabburi. Kalau paham ya, maka kita harus iri kepada orang-orang yang mereka bisa bahasa Arab, bisa menangis, mereka bisa meresapi apa yang dibaca oleh imam misalnya. Nah, jadi mentadabburi Al-Quran bukan dengan suaranya yang indah. Kadang imam mengatakan wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang masalah haid. Tiba-tiba ada yang nangis. Kenapa nangis? Imamnya membaca dengan suara yang sangat membuat saya terseduh-seduh. Padahal Allah menjelaskan tentang masalah haid. Maka ini menunjukkan kita itu perlu belajar. Nanti akan kita sebutkan. 6. Jadi yang pertama, kalau kita ingin istiqomah, rutinkan baca Al-Quran, baca terjemahannya, baca tafsirnya, dan tadabburi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin istiqomah Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mulai dari hati. Istiqomah dimulai dari hati. Nabi SAW mengatakan la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan istiqomah iman seorang hamba sampai istiqomah hatinya. Hati itu raja. Nabi SAW mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Iza soluhat soluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dalam tubuh kita itu ada segumpal daging yang kalau dia baik maka semuanya akan baik. Kalau hati itu buruk, yang lain juga akan buruk. Kalau kita ingin istiqomah, istiqomahkan hati kita. Perbaiki hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tawakalnya hanya kepada Allah, rasa berharapnya hanya kepada Allah, rasa bergantungnya hanya kepada Allah, rasa percayanya hanya kepada Allah. Perbaiki hati kita terhadap saudara-saudara kita. Apakah ada rasa kebencian, rasa hasad, rasa iri? Hati kita perbaiki. Karena kalau hati kita tidak istiqomah, la yastaqim. Karena hati itu ibarat raja. Yang anggota tubuh yang lain itu semuanya menjalankan perintah dari sang raja. Kalau contoh paling gampang Bapak Ibu, ini kan air. Kalau ini, ini bukan aqua ya, le minerale. Kalau aqua sebagian ikhwan sebagian kaum muslimin sudah nggak mau minum aqua katanya. Nah, minumnya le minerale. Ini tidak iklan ya, tapi nah, kalau ini isinya air putih, apa yang keluar? Air putih. Kalau ini diisi susu, apa yang keluar? Kalau ini diisi dengan teh, apa yang keluar? Begitu juga hati yang baik. Kalau hatinya yang baik, insya Allah yang keluar dari lisannya sesuatu yang baik. Kalau hatinya baik, insya Allah tangannya akan menjadi baik. Kalau hatinya baik, insya Allah kakinya juga akan baik. Maka ketika orang mengatakan yang penting hatinya, saya ini memang galak orangnya, pemarah, tapi hati saya itu baik, itu bohong. Kalau memang dia baik hatinya, tentu dia akan menahan emosinya. Kalau memang dia baik hatinya, tentu mulutnya akan menjaga diri tidak menyakiti orang lain. Karena kan kalau ada akhwat, yang penting kan hati saya baik, walaupun nggak berjilbab nggak apa-apa. Yang penting hatinya dijilbabi. Kalau memang hatinya baik, pasti dia berjilbab. Maka mulai perbaiki hati. Karena akan sedikit panjang dalam masalah hati Bapak Ibu kaum muslimin. Kita itu sekarang krisis. Orang-orang yang mereka mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mereka memiliki masalah dalam hati mereka. Ana ingin tanya, kapan terakhir kali kita menangis ketika membaca Al-Quran atau ketika kita sedang sholat malam? Mungkin kita pertama kali menangis ketika di awal-awal kali mendengar kajian, atau ketika pertama kali mendapatkan hidayah. Waktu itu kita semangat sekali ketika pertama kali mendengarkan kajian.
semangat. Mungkin di rumah itu kalau ada yang hidupkan TV, jangan hidupkan TV, matikan. Kalau ada suara musik langsung gampang hati kita tersentuh. Tapi begitu lama kita belajar, begitu lama kita mulai mengenal sunnah ini, hati kita lama-lama makin keras. Tidak lagi tersentuh ketika mendengar ayat Al-Quran, tidak lagi tersentuh ketika mendengar hadis Nabi. Bahkan sering kali ribut untuk urusan-urusan dunia. Padahal masalah hati itu sangat penting. Tidaklah para salaf dahulu, mereka mendahului generasi setelahnya tidak dengan banyaknya sholat, tidak dengan banyaknya puasa, tidak dengan banyaknya zakat, tapi mereka mendahului generasi setelahnya dengan keimanan yang berada, dengan hati-hati mereka yang takutnya hanya kepada Allah. Sebagian salaf mengatakan lawuzina, seandainya ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya seluruh penduduk bumi, maka akan lebih berat imannya Abu Bakar. Dengan apa imannya Abu Bakar lebih baik daripada imannya seluruh penduduk bumi? Karena amalan hati. Maka mulai kita perbaiki amalan hati kita. Allah Subhanahu wa taala melihat di antara para nabi yang paling baik hatinya adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah melihat hatinya para sahabat, hatinya para manusia, Allah melihat hatinya para sahabat adalah hati yang terbaik, sehingga Allah memilih para sahabat menjadi sahabat-sahabat Nabi SAW. Itulah salah satu alasannya kenapa kita tidak menjadi sahabat Nabi. Kalau kita hidup di zaman Nabi, kira-kira kita di barisan mana, Bapak? Ada orang yang mengatakan enaknya hidup di zaman Nabi, langsung melihat Nabi SAW. Dia akan mengatakan berandai-andai. Jangan-jangan kalau dia hidup di zaman Nabi, justru dia berada di zamannya Abu Jahal. Hati kita berbeda dengan para sahabat. Itulah kenapa Allah pilih mereka menemani Nabi SAW. Maka perbaikilah hati kita. Perbaiki hati, dan itu menjadi fokus dan prioritas kita dalam ibadah kita. Amalan fisik penting, sholat, zakat, puasa penting, tapi yang lebih penting lagi adalah amalan hati. Jadi kalau kita ingin istiqomah, maka mulailah dengan memperbaiki hati kita. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kiat agar kita bisa istiqomah adalah terus-menerus beramal. Terus-menerus melakukan amalan kebaikan meskipun sedikit, terus-menerus mengamalkan sunnah meskipun hanya sekali. Nabi SAW mengatakan, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling baik, yang paling dicintai Allah adalah amalan yang sedikit, amalan yang konsisten, yang terus-menerus meskipun sedikit. Hari ini kita bisa sholat sunnah 2 rakaat, terus-menerus kita lakukan. Hari ini kita bisa rutin membaca Al-Quran satu ayat, terus kita lakukan. Itu lebih baik daripada kita baca Al-Quran 1 juz hari ini, kemudian sampai jumpa di bulan Ramadan. Kita bisa istiqomah 1 rakaat setiap malam, sholat sunnah, sholat malam. Karena sholat witir yang paling sedikit itu 1 rakaat. Kita bisa rutin saja 1 rakaat setiap malam. Sebelum tidur kita, mungkin selama ini kita susah sholat malam karena kita terlalu banyak dosa, mulai rutinkan. Itu lebih baik daripada kita malam ini sholat 20 rakaat atau sholat sampai subuh, kemudian setelah itu satu tahun berikutnya goodbye, sampai jumpa nanti di bulan Ramadan ketika sholat tarawih. Maka amalan yang sedikit itu lebih baik. Hari ini kita sedekah 1000 lebih baik daripada 1 juta hari ini kemudian tidak sedekah lagi setelah itu. Allah mencintai amalan-amalan yang terus-menerus kita lakukan. Maka kalau kita ingin istiqomah, latihlah kita beramal yang sedikit tapi terus-menerus. Kemudian selain terus-menerus, kita juga harus perhatikan dalam beramal, jangan terlalu berlebihan dan juga jangan terlalu meremehkan. Karena kalau kita ingin konsisten dalam beramal, kalau kita langsung gas kencang Bapak Ibu, beramal hari ini kita mau baca Quran, tadi kata Ustadz, kiat istiqomah adalah baca Quran. Mulai malam ini saya akan baca 1 juz. Hari pertama alhamdulillah,
Hari kedua, alhamdulillah. Hari ketiga sudah mulai agak berat ya. Hari keempat, aduh, libur dulu lah. Hari kelima, libur dulu lah. Hari keenam, libur dulu lah. Kenapa? Karena tidak biasa baca Al-Quran, langsung baca 1 juz. Tapi mulai perlahan-perlahan. Hari ini baca 1 ayat, terus bisa konsisten 1 bulan, naikkan 2 ayat. 1 bulan bisa konsisten lagi, terus naikkan 3 ayat. 3 bulan 3 ayat. Kemudian masuk bulan keempat, rutin 5 ayat. Kayaknya sudah 5 ayat sudah bisa nih. Kayaknya sudah bisa setengah halaman. Rutinkan lagi setiap bulan. Dalam 1 bulan bisa baca setengah halaman terus, sampai nanti bisa mencapai level yang kita kira-kira mampu untuk melakukannya. Jangan memberat-beratkan diri kita sendiri. Kenapa? Begitu kita memberatkan diri sendiri, nanti kita akan kesulitan. Nabi SAW mengatakan, Innad dina yusrun. Agama Islam itu mudah. Agama Islam itu mudah. Wala nusyadad dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada orang yang berlebih-lebihan, yang mereka keras dalam beragama, kecuali mereka akan kalah. Mohon maaf nih, kemana-mana pakai jubah, sunnah atau tidak? Ya mungkin kita katakan sebagian mengatakan sunnah, tapi kira-kira berlebihan atau tidak? Oh, dia menegakkan sunnah kemana-mana pakai ini nih. Terkadang kalau ke sawah, kira-kira cocok atau tidak? Maksudnya ada tempatnya, tapi karena dia terlalu kuat dalam beragama, terus kita akan dapatkan orang-orang seperti ini. Ketika mendapati temannya agak menyimpang, nggak boleh seperti itu. Contoh lah misalnya, sholat pakai celana, boleh atau tidak? Sebagian ada orang yang keras dalam beragama, nggak sah sholat pakai celana, makruh. Atau sholat nggak pakai peci, wah nggak boleh ini, keras dalam beragama. Illa ghalabah, kecuali dia akan dikalahkan. Ada seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As. Dia pernah bertanya kepada Nabi SAW, puasa apa yang paling baik? Kata Nabi SAW, puasa 3 hari tiap bulan. Saya pengen lebih daripada itu. Akhirnya Nabi sampai mengarahkan puasanya Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Akhirnya ketika setelah mendengar sabda Nabi SAW, Abdullah bin Amr bin As, dia mengatakan, saya masih lebih daripada itu ya Rasul. Enggak, itu sudah mentok. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Akhirnya ketika sudah agak tua, 1 hari puasa, 1 hari tidak, Abdullah bin Amr bin As merasakan agak berat sekarang. Waktu masih muda sanggup dia 1 hari puasa, 1 hari tidak. Tapi begitu sudah agak lanjut usianya, dia mulai merasakan, cobalah terus saya ikuti pesan dari Nabi SAW, ikut puasa 3 hari setiap bulan atau puasa Senin Kamis. Gak perlu sampai puasa 1 hari puasa, 1 hari tidak. Bukan karena itu tidak boleh, boleh. Tapi kemampuan kita itu ada batasnya. Orang-orang yang terlalu kelas dalam beragama, mereka akan pasti dikalahkan. Nabi SAW mengatakan, fasaddidu wa qaribu. Berusahalah untuk berada di atas sunnah, kalau tidak bisa berusahalah mendekat. Fasaddidu ay isobatul sunnah. Berusahalah di atas sunnah. Itu kalau bisa. Kalau memang tidak bisa, faqaribu wa qaribu. Kalau tidak bisa, mendekat. Artinya, kalau tidak bisa 100% kita mengamalkan sunnah, minimal 90%. Kalau tidak bisa 80%, kalau tidak bisa 75%. Karena masing-masing kita punya kemampuan. Kalau kita terus 100%, itu nanti akan menyulitkan kita sendiri. Nah, bukan berarti berarti Ustaz nggak boleh mengamalkan sunnah. Boleh mengamalkan sunnah. Tapi kan sunnah itu ada waktunya, ada momen-momennya. Nah, kalau kita terus-menerus berada dalam ketaatan, sebagaimana apa yang dikatakan Hanzalah. Dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasul, nafaqo Hanzalah. Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Kemudian kata Nabi SAW, wa mazaka ya Hanzalah. Ada apa ya Hanzalah? Kemudian kata Hanzalah, ya Rasulullah, kalau kami duduk bersamamu, kami melihat seolah-olah surga dan neraka itu berada di hadapan kami. Dan kami terus-menerus mengingat akhirat. Tapi kalau kami pulang ke rumah, bergaul dengan anak dan istri kami, kami lupa. Lupa dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ingat lagi kehidupan dunia. Kalau duduk bersama Nabi, ingatnya akhirat. Tapi kalau duduk bersama keluarganya, bersama dengan istri, kalau pulang ke rumah, lupa dengan akhirat tadi, ingat dengan dunia. Apa kata Nabi SAW?
lau tadumuna ala ma kunna indi. Seandainya ya Hanzalah, engkau terus menerus seperti ketika berada bersamaku, begitu di rumah sama istri ingat akhirat. Di rumah mau makan, ingatnya akhirat terus. Mau kerja, kira-kira kalau orang mau kerja ingat neraka, kira-kira bisa kerja atau tidak? Sulit ya. Walakin ya Hanzalah saatan kata Nabi SAW. Akan tetapi ya Hanzalah sesaat demi sesaat. Kalau berada bersama Nabi ketika sedang berada di majelis ilmu ingat akhirat, tapi ketika bekerja urusan dunia ingat dunia. Semua ada porsinya masing-masing. Maka beramal mengamalkan sunnah semuanya ada ukurannya masing-masing. Ketika sedang berada di majelis ilmu amalkan sunnah, ingat akhirat. Tapi ketika kita sedang sibuk dalam kehidupan kita dunia, jangan sampai kita sibuk di kantor gitu kan, lagi ngerjain tugas bos atau tugas bos kita, tugas atasan kita nggak dikerjakan. Kenapa? Anda ingat akhirat. Padahal bosnya sudah bilang, tolong kerjakan ini ya. Nggak dikerjakan. Kenapa? Anda jadi ingat akhirat. Kira-kira itu profesional atau tidak? Nggak profesional. Dia sudah dibayar, sudah bekerja, mengadakan perjanjian, bekerja di sebuah pekerjaan, kerjakan ini. Maka kata Nabi SAW, ya Hanzalah saatan. Itu terjadi di zaman Nabi SAW. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, amalan yang perlu kita, di antara amalan yang perlu kita rutinkan agar kita istiqomah adalah rutin sholat malam. Tadi sudah kita singgung. Ini bagian daripada konsisten dalam beramal, di antaranya rutin sholat malam. Karena di dalam sholat malam ada sebuah doa istiftah, yang itu ada permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdini limakhtulifa fihi, tunjukilah aku ya Allah terhadap apa yang mereka perselisihkan. Doa yang dibaca ketika sholat malam, yang nanti akan kita sebutkan di akhir insya Allah. Rutinkan sholat malam, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Kemudian jangan lupakan bahwasanya sekuat apapun kita beribadah kepada Allah, berusaha mengamalkan sunnah, pasti ada kurangnya. Pasti ada kesalahannya. Allah Subhanahu mengatakan dalam surat Fussilat, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomahlah kemudian dan istiqomahlah kepada Allah dan beristighfar. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan ayat ini sebuah isyarat bahwasanya sekuat apapun kita untuk istiqomah menjalankan sunnah, menjalankan ibadah, pasti ada kesalahan, pasti ada kekurangan. Makanya Allah gandengkan ayatnya wastaghfiru, dan mintalah ampun kepada Allah. Maka iringilah istiqomah kita dengan istighfar. Nah, kemudian di antara kiat kita agar istiqomah adalah rutin menuntut ilmu. Kalau kita ingin istiqomah adalah menuntut ilmu. Mulai dari awal tadi, kita ingin membaca Al-Quran. Kalau yang belum bisa baca Al-Quran berarti dia harus belajar. Kalau dia ingin memahami tafsirnya, dia harus belajar bahasa Arab. Rutin menuntut ilmu. Maka rutin menuntut ilmu akan mengantarkan kita kepada istiqomah. Tujuan kita belajar, Bapak Ibu kaum muslimin rahimanallah, bukan untuk menjadi ulama. Tujuan kita belajar sebagaimana dikatakan Imam Ahmad, raf'ul jahli ad nafsi, menghilangkan kebodohan dari diri kita. Itu tujuan kita belajar. Tujuan kita belajar, kata Shalih Al-Utsaimin, adalah bagaimana dengan ilmu kita bertambah, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang bertanya, saya sudah belajar bertahun-tahun kok nggak ada penambahan, nggak ada peningkatan. Maka tujuan kita belajar adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah meskipun kita tidak hafal, meskipun kita tidak menguasai dalilnya. Tidak disyaratkan kita belajar itu hafal dalil. Kita belajar untuk merubah diri kita, menghilangkan kebodohan dari kita. Yang penting kita tahu ada dalilnya, tapi saya nggak hafal. Masih mending daripada tahu dalilnya tapi tidak diamalkan. Bukan syarat beramal hafal dalil. Syarat beramal ada dalilnya, hafal atau tidak. Maka ilmu yang kita pelajari itu harusnya, sudahkah kita tanya, kita koreksi, kita kembalikan kepada kiat yang kedua tadi, memperbaiki hati. Sudahkah ilmu ini mendekatkan kita kepada Allah? Karena tidak ada jaminan, mohon maaf, yang berdiri yang menyampaikan ini. Mungkin Bapak Ibu mungkin mengatakan, Ustaz ilmunya banyak. Tidak ada yang bisa menjamin. Bisa jadi ada salah satu di antara bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu sekalian yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada yang tahu.
Hanya terlihat di dunia ustaz itu menyampaikan ceramah, ustaz itu menyampaikan dalil. Tapi masalah hati, bisa jadi ada di antara bapak yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni, kalau berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan di antara kalangan ulama yang terkenal dengan keilmuannya, tapi dia memiliki hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita beramal, tujuan kita belajar menuntut ilmu adalah bagaimana menghilangkan kebodohan dari diri kita dan kita mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Hadir di kajian itu bukan cari enaknya Bapak Ibu. Hadir di kajian, maka kalau tujuan kita datang menuntut ilmu adalah menghilangkan kebodohan, mendekatkan diri kepada Allah, kita tidak lihat, oh yang datang Ustadz Fulan, enggak lah, enggak lucu. Ustadz Fulan itu enggak ada retorikanya. Yang disampaikan monoton, itu aja. Kita itu mau hadir kajian atau mencari hiburan? Maka kembali kepada kiat nomor 2, hati kita perbaiki. Kita datang ke kajian itu untuk apa? Kalau memang untuk mencari ilmu, siapapun yang menyampaikan asalkan dia berada di atas Al-Quran dan Sunnah, kita terima. Seorang muslim, seorang ahlu sunnah, cukup satu dalil dia. Tidak perlu 100 dalil. Cukup satu dalil, dalilnya sunnah, dalilnya betul, dalilnya sahih, diamalkan. Maka hadir kajian, siapapun yang menyampaikan, apalagi di sini sudah ada Ustaz Adeviko, hadir kajian. Jangan sampai mengatakan Ustaz itu nggak asik. Seringkali kita seperti itu, milih-milih Ustaz. Selama yang disampaikan adalah kebaikan, maka kita ikut. Kemudian agak lama, tambah dikit sedikit Pak ya. Ini minta tambahan waktu. Kiat yang selanjutnya agar kita istiqomah adalah jaga lisan kita baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Jaga lisan. Kenapa? Karena lisan turjumanul qalbi. Lisan itu penterjemah hati. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, kalau air ini isinya susu, yang keluar susu. Sepandai-pandainya orang menutupi hatinya, dia hatinya mungkin kebun binatang, dia berusaha mengeluarkan kebun bunga, disebutkan melati, mawar, akan keceplosan juga menyebutkan kebun binatang. Itulah isi hatinya. Sepandai-pandainya tupai melompat, keceplosan juga. Iya, maka perbaiki hati. Dan agar kita bisa istiqomah, jaga lisan. Hadis yang sudah kita sebutkan tadi, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah istiqomah keimanan seseorang sampai istiqomah hatinya. Kemudian di kelanjutan hadis Nabi SAW mengatakan, wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Tidak akan istiqomah hatinya sampai istiqomah lisannya. Laki-laki, mohon maaf ya, ana diajarkan bapak ana itu, kalau sudah terucap itu artinya kalau berpikir itu dipikirkan dulu, kalau berbicara dipikirkan, berani bertanggung jawab terhadap apa yang diucapkan. Jadi tidak asal keluar aja gitu. Maka kalau kita ingin istiqomah, jauhi mengeluarkan kata-kata yang buruk, jaga lisan kita. Kemudian di antara kiat kita untuk istiqomah adalah jangan ikut campur urusan orang lain. Kalau tidak diajak, jangan diajak, jangan mau ikut campur. Jangan kita kan ada teman sepertinya dia mengalami kesulitan. Dia pengen nikah lagi tapi ternyata istrinya tidak mengizinkan. Biasanya kalau cerita seperti ini pada semangat, pada langsung wah. Nah, dia mungkin sudah berusaha merayu istrinya, Dek, kayaknya abang perlu nambah lagi kayak. Alah abang ini katanya kan. Kita melihat dia bermuram durja, dia bingung kan. Dia sudah dalam tahap butuh ya. Dia bukan lagi tahap istilahnya cuma hanya bumbu-bumbu ngobrol gitu kan. Tapi dia sudah dalam tahap butuh untuk nambah istri lagi misalnya. Dan kita melihat dia, kalau dia tidak ngajak kita untuk menyelesaikan masalahnya, jangan ikut campur. Kenapa? Lagi pengen nambah lagi ya?
berhenti mencampuri urusan orang lain kalau tidak diajak. Apapun itu. Nabi SAW mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Termasuk kepo. Tahu kepo ya? Ingin tahu urusan orang lain. Itu kalau kita bisa jaga, kita sibuk dengan diri masing-masing. Kita sibukkan dengan diri kita pribadi, jangan sibuk memikirkan orang lain. Nah, kalau kita ingin istiqomah. Kemudian kiat kita agar istiqomah adalah kurangi interaksi di media sosial. Berapa grup yang kita punya? Anak tanya, siapa yang punya 15 grup? Nah, terkadang grup-grup itu isinya nggak jelas. Tinggalkan grup-grup yang isinya tidak membawa manfaat bagi kita. Sekarang kita jawab ini, kita jawab itu, kita jawab ini. Baik itu kalau tadi kurangi, tidak ikut campur urusan orang lain, berarti kan kita tidak terlalu banyak interaksi dengan orang lain. Biarkan orang lain menyelesaikan masalahnya. Kalau memang dia minta bantuan baru kita bantu. Tapi kalau dia tidak minta bantuan, istilahnya kalau misalnya tidak nampak dia ingin menyembunyikan masalah itu, kita jangan ikut campur dalam urusan pribadinya dalam dunia nyata. Di dunia maya juga begitu. Kurangi interaksi di media sosial. Seringkali kita itu kan kepo. Ada status, ada tangan dua seperti ini gitu kan. Ini tanda-tanda ini kayaknya. Ada apa ini? Atau misalnya teman kita ada istrinya bikin status, sepertinya aku sudah tidak di sini lagi. Kita ada apa ini? Kita berusaha untuk ingin tahu. Maka kurangi membaca status-status yang tidak perlu. Kurangi membaca grup-grup yang tidak perlu, pesan-pesan yang tidak perlu. Kembali kepada yang pertama, perbanyak baca Al-Quran kalau kita ingin istiqomah. Nabi SAW ketika sahabat bertanya, ketika terjadi zaman fitnah, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Beliau mengatakan kepada sahabat tadi, ilzam baitaka wamlik alaika lisanak wa huz bima ta'rifu wada' ma tunkir wa alaika bi amrin khassah nafsika wada'anka amrul ammah. Nabi SAW ketika menjawab pertanyaan seorang sahabat, kalau terjadi zaman fitnah, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, standby di rumah. Ilzam baitak. Kalau tidak ada keperluan keluar rumah, diam di rumah sudah. Sibuk dengan urusan di rumah, baca Al-Quran, mengajari anak, sibuk dengan keluarga, membantu istri. Ilzam baitak wamlik alaika lisanak, jaga lisan. Seringkali yang menyebabkan perpecahan, sering komentar baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ada kasus sedikit, komentarnya 1000. Kadang-kadang masalah sepele. Ada ustadz fulan, pertengkaran antara ustadz dengan ustadz itu biasa. Ada ustadz fulan ribut. Kita waktu di Jamilur Rahman, ustadz fulan dengan ustadz fulan ribut. Kita di bawah, wah ustadz fulan itu ribut. Tapi Masya Allah, mereka berdua kalau ketemu pijit-pijitan. Iya, kita dengar dari teman-teman gitu kan, ustadz itu lagi ribut dan berdebat mereka masalah agama. Mengatakan tentang assalamualaikum misalnya. Kenapa ada tambah wabarakatuh? Itu kan bid'ah tambahannya misalnya. Berdebat mereka berdua, saling bantah-bantahan. Tapi ternyata ketika ketemu apa yang mereka lakukan, kayak orang nggak ada masalah gitu. Kita kadang-kadang yang nambahin, ustadz itu sekarang sudah tidak salaman lagi sama ustadz, sudah tidak mau ini lagi. Terkadang yang membuat masalah itu adalah komentar dari orang-orang yang tidak berkompeten. Maka jangan ikut campur urusan-urusan orang, apalagi urusan ustadz. Biarkan mereka berdua yang selesaikan kalau ada masalah. Kita sebagai orang awam, ya sudahlah, jangan ikut campur. Terkadang kalau kita ikut campur, bukannya memadamkan, malah memperbesar api. Ilzam baitak wamlik alaika lisanak wa huz bima ta'rifu wada' ma tunkir. Tetaplah engkau berdiam di dalam rumahmu, kuasailah lisanmu. Ambil yang apa saja yang engkau ketahui dan tinggalkan apa saja yang engkau tidak ketahui. Kerjakan apa yang kita bisa lakukan, yang tidak bisa kita lakukan kita tinggalkan. Kemudian kata Nabi SAW, wa alaika bi amrin khasati nafsika. Urusi urusan dirimu sendiri. Wada angka amrul amma, jangan ikut campur urusan orang banyak. Kalau kita ingin istiqomah.
Nah, kemudian di antara kiat kita istiqomah, ini sudah banyak ya, adalah mencari teman-teman yang soleh, berteman dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena teman itu akan menarik kita. Nabi SAW mengatakan, almar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhallil. Seseorang itu berada di atas agama teman setianya. Khalil itu kalau dalam bahasa Indonesia teman, sahabat, apa lagi? Teman, sahabat, konco, itu kan istilah sama ya. Tapi dalam bahasa Arab berbeda. Ada zamilun, ada teman, apa lagi? Sodik, zamil, sohib, khalil. Itu semua artinya teman, tapi tingkatannya berbeda. Yang paling tinggi itu khalil, sudah teman setia. Kalau kemana-mana mereka, misalnya kalau ada fulan, pasti ada fulan. Sudah teman akrab. Kalau baru teman sekelas itu namanya zamil itu. Teman tapi teman sekelas, ketemu cuma di kelas, zamil. Kalau sudah agak akrab dikit, mungkin diajak main, mungkin sodik namanya. Kalau sudah agak akrab lagi, mungkin sohib. Jadi zamil, sodik, sohib, yang paling tinggi khalil. Ini kata Nabi SAW, almaru ala dini khalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, bukan teman mainnya. Terkadang hadis ini sering disalahgunakan. Bapak Ibu misalnya berteman dengan, mohon maaf, ada kawan-kawan kita dari Nahdiyin, ya kan? Muslim atau tidak? Anda tanya, muslim atau tidak? Muslim. Ngobrol bareng kira-kira. Lalu ada orang foto dikirim, almar'u ala dini khalilihi. Kira-kira tepat atau tidak dalilnya? Hati-hati antum berteman sama dia. Antum jadikan dia teman akrab. Berarti antum seperti dia. Itu salah tempat dalilnya. Yang nggak boleh itu teman akrab. Kalau cuma sekedar teman nongkrong, maksudnya mancing bareng gitu kan, atau pergi, ya siapa sih yang nggak punya? Kadang-kadang kan kita punya teman mungkin teman usaha, atau mungkin di antara keluarga kita ada yang masih belum ngaji. Kalau sampai seperti itu cara menerapkan agama kita, nggak boleh berteman dengan orang-orang yang di luar agama kita. Repot kita, Pak. Mau belajar sama siapa? Sementara barang-barang itu semuanya nggak bisa kita siapkan semua. Yang nggak boleh itu teman akrab, yang kemana-mana kita itu bareng sama dia. Itu yang harus kita pilih-pilih. Tapi kalau cuma sekedar teman tetangga, teman main poli, teman main bola, kan nggak harus kamu berteman main polinya sama ini ya. Wah, berarti antum almar'u ala dini khalilihi. Ini yang tadi disebutkan. Orang-orang yang keras dalam agamanya, la yusyada ahadun. Tidak ada orang yang keras dalam masalah agamanya illa ghalaba, kecuali dia akan dikalahkan. Nah, dan memilih teman yang akrab itu penting. Kenapa? Kita itu tidak akan pernah berkumpul ngobrol bareng kecuali dengan orang-orang yang satu frekuensi. Iya atau tidak? Iya kan? Nabi SAW mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu seperti sekumpulan pasukan. Fama ta'arafa minha iktalafa. Kalau mereka saling mengenali, mereka akan saling akur. Wa matana karo minha ikhtalafa. Kalau mereka enggak satu frekuensi, mereka akan berpisah. Hadis ini sering anak terapkan kalau di pondok. Kalau kita ingin tahu santri baru karakternya seperti apa, lihat teman mainnya. Santri baru, kalau dia gabungnya sama kakak kelas yang suka main futsal, berarti otak-otak futsal ya. Kalau dia gabung ke santri baru sama kakak-kakak yang sering duduknya di show pertama, yang sering murojaah, maka hati mereka itu mirip. Kira-kira nyambung atau tidak? Kita suka futsal, kita suka main bola, suka main voli, ngobrol dengan orang yang suka mancing. Kira-kira nyambung atau tidak? Nggak nyambung. Maka masalah memilih teman itu sangat penting. Pilih teman yang satu frekuensi dengan kita, yang bisa mengajak kita istiqomah. Yang terakhir, kiat istiqomah itu banyak. Di antaranya yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa berdoa? Karena istiqomah, Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu berada di tangan Allah. Kita hanya bisa berusaha, kita baca Quran,
mudah-mudahan mendapatkan istiqomah. Kita perbaiki hati, mudah-mudahan mendapatkan istiqomah. Kita tinggalkan, kita kurangi interaksi kita, mudah-mudahan mendapatkan istiqomah. Tapi yang menentukan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan petunjuk, Allah yang menyesatkan setiap hamba. Itu urusan Allah. Allah Subhanahu mengatakan wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Allah yang menyeru kepada negeri keselamatan dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja ke jalan yang lurus. Nabi SAW kurang apa kehebatan beliau dalam berdakwah, tapi ternyata pamannya sendiri tidak masuk Islam. Nabi Nuh kurang apa dakwah beliau? 950 tahun berdakwah, namun anaknya apa yang terjadi? Ketika Nabi Nuh berdoa, ya Rabbi, innabni min ahli. Ya Allah, itu anakku, ya Allah, itu keluargaku. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlika. Innahu amalun ghairu shalih. Allah menjawab doa Nabi Nuh ketika mengatakan, ya Allah, itu yang tenggelam anak saya, ya Allah, itu keluarga saya. Apa kata Allah? Itu bukan keluargamu. Itu amal yang tidak soleh. Anak sendiri tidak beriman, maka itu bukan keluarga kita. Maka hidayah, istiqomah di tangan Allah, mintalah kepada Allah. Perbanyaklah membaca doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Perbanyaklah membaca salat dalam salat malam kita, ketika kita salat malam, doa ketika istiftah, ketika doa iftitah, Allahumma rabba Jibril wa Isra wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi iznik. Ihdini, berikan petunjuk kepadaku ya Allah. Dan yang paling penting Bapak Ibu kaum muslimin, kita membaca dalam Al-Fatihah sehari semalam berapa kali? Minimal 17 kali. Apa yang kita baca? Ihdinas siratal mustaqim. Kita harus sadar ketika membaca itu, ya Allah, berikanlah istiqomah, hidayah, berada di jalan yang lurus. Satu contoh di zaman ini, ada seorang ulama namanya Abdullah Al-Qasimi sebagai penutup. Abdullah Al-Qasimi ini dipuji-puji oleh para ulama karena kehebatan dia dalam mengarang kitab yang membela dakwah salafiyah. Dia berhasil membantah semua pemikiran liberal dan ateis. Sampai-sampai namanya disebutkan ketika khutbah di Masjidil Haram. Dipuji. Bahkan sebagian mereka membuat syair, mereka mengatakan dia telah membeli surga dengan kitabnya. Dipuji. Tapi apa akhir kehidupannya? Menjadi orang ateis. Menjadi liberal. Ulama, Pak. Bukan orang biasa, ulama mengarang kitab, membantah semua pemikiran-pemikiran menyimpang. Dipuji, bahkan para ulama mengatakan istaral jannah bi kitabihi, dia telah memilih surga dengan kitabnya. Tapi akhir kehidupannya ternyata dia berpaling. Maka hati-hati kita. Hati-hati kita terus berdoa kepada Allah agar Allah menetapkan kita dalam Islam, menetapkan kita dalam sunnah ini. Jangan sampai kita digelincirkan. Jangan sampai kita digelincirkan, terus berdoa kepada Allah. Karena Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan di antara karomah yang paling besar di zaman ini adalah istiqomah. Kita bisa istiqomah belajar, kita bisa istiqomah menuntut ilmu, kita bisa istiqomah sholat 5 waktu. Itu adalah karomah yang paling besar. Karomah itu bukan bisa terbang. Sebagian orang kalau wali bisa karomah itu berarti bisa menyembuhkan fulan dan fulan. Kalau dipegang langsung sembuh perutnya. Istiqomah kata Ibnu Taimiyah di zaman ini yang paling besar adalah karomah yang paling besar di zaman ini adalah bisa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan tadi bisa menjadi rambu-rambu bagi kita dalam perjalanan kita yang panjang, menjadi kiat-kiat kita agar bisa istiqomah, berada di jalan yang lurus sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas apa yang kami sampaikan jika ada kekurangan atau terlalu panjang. Kepada Allah kita bersama-sama mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.